Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal yang ke-24. Hari ini adalah khotbah saya yang terakhir dari kitab 2 Samuel. Kita akan menyelesaikan kitab 2 Samuel ini, dan 2 minggu lagi saya belum tahu akan khotbah dari kitab yang mana. Ya, jadi kita lihat bagaimana Tuhan akan memimpin. Mari kita membaca pasal yang terakhir dari 2 Samuel. 2 Samuel 24, kita akan membaca bergantian ayat 1 hingga ayat yang keempat terlebih dahulu, lalu kemudian lompat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-25. 2 Samuel 24, ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu, saya akan baca ayat pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian sampai ayat yang keempat, lalu saya lompat ayat yang ke-9. Oke, saudara sekalian, 2 Samuel 24 ayat yang pertama. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Ya, ayat 5 dan seterusnya sampai ayat 8 itu dia pergi kemana-mana untuk mendaftar panglima tentara. Kita lompat ayat yang ke-9 kesimpulannya. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud demikian. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau, atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, sesungguhnya aku telah berdosa, dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dari kaum keluargaku. 18. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan.
Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan kami saat ini siap untuk merenungkan, mendengar akan pengajaran daripada firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus saat ini bekerja, memberkati akan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu yang berkuasa. Memakai segala persiapan yang sudah dia lakukan, boleh Engkau berkati, sehingga firman Tuhan yang Engkau inginkan umat-Mu untuk mendengar, untuk kami terima, untuk kami taati, untuk membentuk akan hidup kami. Boleh kami terima ya Tuhan, dan Kau yang memberkati kami semua, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menjadi tempat yang subur untuk menerima benih akan firman-Mu. Kau berkati ya Tuhan setiap kami, pimpin, berikanlah firman-Mu, karena tanpa firman-Mu kami akan binasa, tanpa firman-Mu kami akan tersesat. Kau berkati dan berbelas kasihan, berbicaralah, berilah firman-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya waktu mempersiapkan bagian ini, saya pikir ini juga adalah tema yang cocok sekali sebenarnya untuk kita mempersiapkan masuk ke dalam perjamuan suci pada hari ini. Ya, jadi karena itu saya tidak pilih bagian lain, tetapi melanjutkan, karena juga nanti betul-betul akan mempersiapkan kita 3 poin yang akan kita renungkan, mempersiapkan kita akan masuk ke dalam dengan indah, dengan tidak disangka sebenarnya, mempersiapkan kita dengan baik untuk masuk ke dalam perjamuan suci pada pagi hari ini. Saudara sekalian, saya akan mulai dengan satu hal yang mungkin kita semua tahu, yaitu kita semua itu, hampir semua kita di sini tidak suka akan beli rumah tusuk sate. Ya, nanti kita tidak mau beli rumah tusuk sate. Nggak tahu yang anak-anak muda tahu nggak itu ya? Yang agak-agak berumur biasanya tahu ya. Kita tidak mau beli rumah tusuk sate. Tetapi kalau ditanya ya, saudara sekalian, kenapa ya kita tidak mau beli rumah tusuk sate ya? Kalau di Indonesia memang pernah ada pengalaman-pengalaman. Saya dulu waktu kecil tuh ada rumah di tusuk sate, sering mobil tuh jadi nabrak ke situ. Karena tusuk sate jadi kayaknya belokan begitu ya. Bisa pokoknya mobil tuh menghindar, jadi bisa nabrak rumah itu. Jadi akhirnya rumah itu di depannya kasih besi yang tebal sekali gitu, supaya tidak nabrak. Berkali-kali rumah itu ditabrak oleh mobilnya masuk ke situ. Ya, mungkin itu salah satunya. Tetapi kita di sini nggak ada rumah tusuk sate ditabrak ya. Hampir nggak ada. Yang sering terjadi adalah toko-toko, orang-orang yang sudah agak tua, yang mungkin sakit atau apa, dia harusnya mundur, dia maju, brong, nabrak gitu justru ya mobilnya ya. Itu sering sekali sebenarnya terjadi. Kalau di sini tusuk sate, orang kenapa? Ada lagi mungkin itu ya, kalau malam ya. Kalau tusuk sate itu malam, berarti kan kalau tusuk sate di depannya itu jalan. Nyangkut. Di depannya itu jalan. Ya, jadi kalau jalan tuh, kalau malam khususnya, lampu mobil tuh bisa nyorot ke rumah. Gitu ya. Tapi di sini kan orang kalau di Indonesia suka pakai lampu dim, tuk gitu ya. Itu memang nggak enak. Kalau di sini hampir jarang sekali orang kasih lampu dim kan. Lampu dim itu lampu jarak jauh, ya. Jadi jarang sekali sebenarnya juga
jarang sekali kena sorot ke rumah sebenarnya. Dan kalau rumahnya ditusuk sate, sebenarnya tuh apalagi kalau apartemen tinggi ditusuk sate, nah itu sebenarnya paling bagus. Karena jadi pemandangannya jauh gitu, apalagi ujungnya itu adalah Shrine of Remembrance. Wah, itu bagus sekali. Gitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak pernah tahu gitu ya. Tidak pernah tahu sebenarnya kenapa ya orang tidak mau rumah tusuk sate. Begitu. Padahal itu adalah, kita tahu itu adalah satu investasi yang besar. Nah, kalau dikasih lebih murah, mungkin juga tetap tidak mau beli tusuk sate. Gitu ya. Jadi saudara sekalian, teks kita itu agak mirip poin yang pertama khususnya ya. Agak mirip tentang hal itu. Ada hal yang kita tidak tahu sebenarnya. Tadi saudara baca, mungkin saudara juga agak bingung, khususnya awal-awal ya. Kita tidak tahu kenapa Daud yang melakukan, dia menghitung akan tentara Israel, ya. Salahnya di mana, gitu. Memang di sini jelas salah. Di sini memang pertama mengatakan Tuhan itu murka terhadap orang Israel. Berarti ada kesalahan daripada orang Israel, ada dosa orang Israel yang membuat Tuhan murka. Tetapi dosanya apa juga tidak dikasih tahu di dalam teks kita. Tidak jelas. Ada berbagai penafsiran, tetapi intinya adalah tidak jelas di sini. Dan kemudian Tuhan menghasut Daud, ayat yang pertama, untuk menghitung orang Israel dan orang Yahuda. Dan kenapa itu adalah sesuatu yang salah? Kita tahu itu salah, nanti kita bacakan bahwa Daud sendiri akhirnya sadar itu adalah dosa, dia terusik hati nuraninya. Dan bahkan Yoab itu ayat yang ketiga mengatakan kenapa Tuanku Raja mengendaki hal ini, melakukan ini. Yoab sendiri sadar bahwa ini sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Daud dengan menghitung akan tentaranya. Tetapi juga tidak jelas kenapa ini salah. Dan kemudian Tuhan akhirnya murka menghukum akan bangsa Israel dan juga Daud akan kesalahannya ini. Tetapi tidak jelas kenapa salah. Begitu. Teks kita tidak menjelaskannya. Karena itu tentu ada banyak penafsiran. Matthew Henry mengatakan ada 5 kemungkinan. Jadi kemungkinan, ya, ada 5 kemungkinan alasan kenapa yang dilakukan Daud ini adalah salah dan berdosa. Kita tidak akan bahas semua 5 itu. Saya akan sebut secara singkat 2 saja. Kemungkinan ada yang paling mungkin itu adalah 2 kenapa itu salah. Khususnya berdasarkan Keluaran 30 ayat 11 sampai 16, saudara tidak usah buka. Di situ dijelaskan bahwa ketika Musa itu disuruh mendaftarkan akan bangsa Israel, tentara-tentara Israel, maka sesungguhnya tentara Israel itu, setiap orang yang dihitung itu harus membayar uang pendamaian sebenarnya. Setiap yang dihitung justru harus bayar uang. Ya, ada sejumlah uang yang harus dibayar. Itu salah satu kemungkinan kenapa Yoab itu keberatan. Kenapa Yoab itu merasa ini sesuatu yang salah. Kenapa engkau membebankan seluruh tentara itu dengan menghitung ini, berarti mereka harus bayar uang pajak, tanda kutip, begitu ya. Uang pajak harus bayar. Yoab seorang yang bukan rohani banget gitu ya. Tapi dia merasa ini sesuatu yang memberatkan akan tentara Israel. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua yang lebih banyak orang terima, lebih banyak orang menerima ini. Dulu saya juga waktu mempelajari di sekolah teologi ya, inilah yang biasanya dimunculkan. Inilah alasannya kenapa ini sesuatu yang salah waktu Daud menghitung akan tentaranya. Ini adalah motivasi daripada Daud, kesalahannya. Motivasinya adalah kemungkinan, sekali lagi kemungkinan ini adalah karena Daud ingin melihat berapa besarnya kekuatan dia. Kekuatan, kehebatan barisan tentaranya. Daud ingin mengetahui seberapa besarnya. Ini adalah satu godaan untuk bersandar dan memiliki confidence kepada dirinya sendiri, kepada tentara-tentaranya, kepada numbers, ya. Dan bukan kepada Tuhan. Nah, itu menjadi salah satu alasan yang banyak teolog menerima akan kemungkinan besar ini alasannya. Ya, jadi bersandar kepada numbers, kepada angka, jumlahnya berapa besar, melihat berapa hebatnya. Maka menjadi godaan motivasi Daud melihat inilah kebesaranku, kehebatanku, aku akan menghadapi musuh apapun karena aku tentaranya begitu hebat, begitu banyak. Maka aku tidak akan takut. Jadi godaan untuk tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi bersandar kepada tentara dan kehebatannya sendiri. Nah, itu kemungkinan kesalahan yang daripada yang dilakukan Daud ini.
Tetapi at the end of the day, ini sesuatu yang tidak konklusif, tidak pasti, yang dikatakan di sini. Seorang penulis mengatakan sebenarnya it doesn't matter. Sebenarnya alasannya apapun it doesn't matter. Yang pasti adalah memang Tuhan murka, yang pasti adalah itu salah, yang pasti adalah Israel salah dan Tuhan menghukum orang Israel. Nah, itu sesuatu yang jelas. Tetapi alasannya kenapa tidak jelas? It doesn't matter. Tetapi ada problem yang lebih besar. Dale Davis mengatakan ada problem yang lebih besar sebenarnya, ada misteri yang lebih dalam yang kita mau renungkan di sini dalam poin yang pertama. Ayat yang pertama dikatakan di situ, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Nah, ini persoalannya, ini persoalan yang lebih besar. Jadi siapa yang menghasut? Menghasut itu adalah incited atau stir up, jadi menggerakkan Daud, menghasut Daud, menghasut ya. Inggrisnya mengatakan God incited David against the Israel. Dan Tuhan mengatakan menghasut Daud, mengatakan pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Jadi Tuhan yang memerintahkan Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, ini memasuki masalah yang lebih besar. Karena apa? Karena bagaimana Tuhan melakukan sesuatu, memerintahkan Daud melakukan sesuatu, lalu kemudian mempersalahkan Daud karena dia melakukan itu. Dan menghukum orang Israel, dan memakai kesalahan Daud itu untuk menghukum orang Israel. 70.000 orang mati. What on earth? Gitu ya. Kenapa Tuhan melakukan itu? Dan bagaimana Tuhan bisa melakukan itu, menghasut Daud, melakukan sesuatu yang kemudian dihukum oleh Tuhan. Ya, maka kalau kita melihat paralelnya di dalam 1 Tawarik pasal 21, ya, saudara yang mau buka silahkan buka, saya bacakan bagi saudara. 1 Tawarik 21 ini paralel daripada kisah ini. Cerita yang konteksnya sama, cerita yang sama, tetapi ada detail-detail yang sedikit-sedikit berbeda. Ya. 1 Tawarik atau First Chronicles, verse 21, verse 1, ya, chapter 21, verse 1. 1 Tawarik 21 ayat yang pertama. Ayat yang pertama mengatakan kalimat yang berbeda. Dikatakan begini, Iblis bangkit melawan orang Israel, dan iblis, membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lebih pusing lagi, lebih menarik, lebih pusing lagi. Jadi sebenarnya siapa yang membujuk? Ini membujuk sama menghasut katanya yang sama, kata yang dipakai sebenarnya sama, incited David. Jadi 1 Tawarik peristiwa yang sama dikatakan iblis yang bangkit melawan Israel dan iblis yang membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi sebenarnya yang membujuk atau menghasut Daud itu Tuhan atau iblis. Ya. Jawabannya adalah, kalau kita pegang Alkitab dua-duanya benar, kalau kita pegang ini adalah otoritas Alkitab yang tidak pernah bersalah, ya kita berarti harus pegang, kita harus pegang 2 Samuel 21, kita harus pegang 1 Tawarik 21 juga. Dua-duanya adalah firman Tuhan. Artinya adalah di satu sisi memang Tuhan yang menghasut Daud, tetapi di sisi lain sebenarnya setan, iblis yang menghasut Daud. Tapi dalam pengertian apa? Bagaimana itu bisa dua-duanya terjadi? Jawabannya adalah misteri. Jawabannya adalah misteri. Kita mengerti dengan detail ini. Kalau sudah pikir ini sesuatu yang sebenarnya ultimately ada misteri yang di dalamnya. Tetapi ada hal-hal yang dinyatakan oleh Alkitab yang kita harus pegang. Ya, Ulangan 29 itu mengingatkan kita hal-hal yang tidak dibukakan, yang tidak dibukakan kepada kita, ya sudah, jangan kejar terus, jangan cari terus. Tetapi hal yang dibukakan kepada kita, pelajari itu, renungkanlah itu, peganglah itu, taati itu. Hiduplah menurut apa yang sudah dibukakan itu. Maka engkau akan hidup. Nah, yang sudah dibukakan kepada kita di dalam pasal ini adalah, dalam konteks poin yang pertama ini, adalah kita tahu bahwa Tuhan atau dalam seluruh Alkitab ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah membuat orang itu berdosa atau Tuhan tidak pernah membuat orang yang tidak mau berbuat dosa menjadi berdosa. Itu kata menghasut kadang-kadang pikir gitu kan. Sebenarnya Daud tidak mau, tapi Tuhan menghasut jadi dan itu berbuat dosa. Jadi Tuhan yang
mendorong Daud untuk berbuat dosa. Itu jadi bertentangan dengan diri Tuhan sendiri, bukan? Itu tidak pernah Alkitab mengajarkan akan seperti itu. Sekali lagi kembali kepada Alkitab. Dan tetapi di sisi lain kita juga tahu bahwa Tuhan itu kita juga tahu bahwa kalau Tuhan tidak mengizinkan suatu dosa terjadi, maka dosa itu tidak akan terjadi. Nah, sudah mulai masuk di sini. Kalau Tuhan tidak mengizinkan suatu dosa terjadi, maka dosa itu tidak akan terjadi. Artinya adalah semua dosa yang terjadi di dalam dunia ini pasti juga di dalam kedaulatan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tetapi itu sesuatu yang kita bisa terima, ya. Artinya kalau Tuhan tidak mengizinkan terjadi, itu tidak akan terjadi. Kita tahu, saya suka kasih contoh bagaimana iblis mencobai Ayub. Iblis ingin melakukan segala kejahatan kepada Ayub, dan Tuhan bilang, oke, kamu boleh apa-apakan semua miliknya, hancurkan miliknya, tetapi dirinya sendiri Ayub tidak boleh kau apa-apakan. Dan iblis tidak bisa mengapa-apakan Ayub kalau Tuhan sudah mengatakan itu. Iblis tidak bisa iblis harus minta izin kepada Tuhan. Tuhan harus mengizinkan, memperbolehkan iblis melakukan itu. Baru iblis bisa melakukan itu. Ya. Tapi ayat di sini lebih kompleks sebenarnya, lebih dalam misterinya daripada itu. Karena ayat 1 bukan hanya Tuhan mengizinkan. Nah, saudara yang pikirannya teologis langsung, oh Pak Budi mulai nggak benar nih. Kok mengizinkan? Enggak, kita bilangnya nggak mengizinkan. Bukan mengizinkan di sini. Di sini bukan sekedar mengizinkan. Tuhan bukan sekedar mengizinkan di sini. Ya, kita harus stick kembali kepada Alkitab. Ya, harus menghadapi kesulitan-kesulitan daripada Alkitab. Head on, berani di tengah segala keterbatasan kita. Jangan menghindar, belok-belok. Jadi sebenarnya bukan itu yang Alkitab ajarkan sebenarnya. Tidak, kita Reform teologi berani menghadapi segala sesuatu. Dan sesetia mungkin. Tentu kita terbatas, tetapi sesetia mungkin dari apa yang Alkitab katakan. Alkitab di sini tidak hanya mengatakan Tuhan mengizinkan, tetapi secara aktif Tuhan menghasut Daud melawan mereka. Bagaimana ini? Problemnya, apakah ini mengganggu saudara kalau memang Tuhan menghasut Daud secara aktif untuk melakukan sesuatu yang kemudian Tuhan marah dan murka. Memakai dosa di Daud itu untuk menghukum orang Israel yang juga berdosa tentunya. Apakah saudara terganggu melihat fakta bahwa Tuhan itu murka terhadap Israel dan dia kemudian memakai dosa Daud ini, menghitung tentaranya untuk menyatakan murkanya? Tetapi apakah mengganggu saudara? Meskipun itu jelas Tuhan itu murka terhadap Israel dan memakai dosa Daud untuk menyatakan murka, tetapi tidak jelas mengapa Tuhan murka terhadap Israel in the first place. Tidak jelas. Dan bagaimana Tuhan menghasut Daud sehingga dia melakukan dosa yang dipakai Tuhan untuk menghukum Israel. Mengapa? Apa alasannya? Ultimately kita harus mengakui di sini, banyak teolog-teolog yang juga akhirnya di sini harus mengakui bahwa, dan juga sesuai prinsip firman Tuhan sebenarnya sikap seperti ini, kita harus mengakui bahwa IDK. Kalau sudah kirim WhatsApp kan, IDK, apa itu IDK? IDK. I don't know. Tidak tahu. Karena Alkitab tidak menjelaskan. Mengapa seperti itu? Nah, di sini saudara sekalian, di dalam poin pertama di sini kita berhadapan dengan Tuhan yang jalan-jalannya itu terlalu tinggi. Hal-hal yang dibukakan kita tidak boleh menyimpang dari itu, ya. Kesimpulan-kesimpulan kita dari hal-hal yang misteri, kalau kita berani ambil kesimpulan yang kemudian menyimpang dengan apa yang sudah jelas dinyatakan Alkitab, seperti tadi saya katakan bahwa Allah tidak mungkin mendorong manusia untuk berbuat dosa. Allah tidak pernah, Allah melarang orang berbuat dosa. Itu sangat jelas. Tetapi mengapa di sini Allah menghasut dan tentu juga berarti ada peran iblis di situ yang menghasut Daud untuk melakukan dosa ini. Tapi ultimately Tuhan di sini bukan sekedar mengizinkan tetapi juga menghasut Daud. Ultimately kita tidak tahu.
Nah ini salah satu sikap yang penting sekali di dalam hati dan jiwa kita. Karena kita di sini berhadapan dengan Tuhan yang jalan-jalannya terlalu tinggi bagi kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu, Tuhan bilang. Nah kita harus menyadari itu, menyadari keterbatasan kita. Saya lagi pikirkan bagian ini, kita kadang-kadang kita orang tua kita punya anak-anak yang masih kecil, kita kan tahu ya sifat anak kita kan, kita tahu sifat anak kita, dan kita bisa bikin sesuatu yang, dan kita tahu anak kita akan responsnya seperti apa, kita bisa kan, pasti bisa sekali kan, kita bikin sesuatu, kita tahu nih kalau kita begini dia pasti senang, dia pasti akan responnya seperti ini, kalau kita bikin gini dia pasti marah, tahu kan? Pasti bisa kan, saudara pasti bisa sering bikin ngerjain anak seperti itu kan. Kita tahu. Dia begitu. Jadi waktu pertanyaannya adalah waktu sudah membuat sesuatu sehingga anak itu marah atau senang atau apapun itu responsnya, kita sudah predik, sudah tahu dia akan respon seperti itu. Meskipun memang kita tidak, saya rasa tidak 100% bisa, kita kadang-kadang bisa surprise sendiri. Kok dia bisa responnya tidak seperti yang kita pikir. Tapi mungkin 99%, ya 99.9%. Kalau kita melakukan itu, dia pasti responnya seperti ini. Kita sudah tahu. Ya, kita tahu anak kita kan. Kita tahu anak kita. Pertanyaannya adalah waktu kita membuat seperti ini sehingga dia marah, yang membuat dia marah itu kita atau dia? Dia marahnya dari diri, karena dia atau karena kita? Bisa dua-duanya kan? Dia sebenarnya bisa tidak marah kan? Bisa kan? Sebagai manusia kan dibuat apa, dia bisa respons yang berbeda. Manusia tuh hebatnya begitu kan? Kejadian-kejadian yang terjadi, tidak mesti kejadian yang sama terjadi dalam dua orang yang berbeda, responsnya bisa beda. Kejadian yang sama terjadi pada kita di dalam waktu yang berbeda, kita bisa responsnya berbeda. Bisa beda, tapi anak-anak kalau waktu dia berespon seperti itu, karena kita buat gini suasana ini, kita memperlakukan sesuatu seperti ini sehingga dia marah. Dia marah karena diri dia atau karena kita yang membuat dia marah, yang menjadikan dia marah, menghasut dia untuk marah. Bisa dua-duanya sebenarnya. Ya, kalau kita kepada anak kita seperti itu, saudara, tidakkah Tuhan mampu melakukan itu kepada kita? Kepada Daud. Ya. Kalau kita kepada anak kita yang sama-sama manusia meskipun dia masih kecil, ya, kita dengan Tuhan. Tuhan yang begitu besar, begitu misteri, begitu ada hal-hal yang kita tidak tahu, tidak ngerti tentang siapa Tuhan itu. COVID ini sendiri saya banyak hal nggak ngerti sebenarnya. COVID ini pikir awal-awal pertama ini adalah kesempatan orang, biarlah orang sadar. Pak Tong berkali-kali juga sadar, biarlah manusia sadar betapa bodohnya kita, betapa terbatasnya kita, dikasih virus yang gak kelihatan, kolaps semua, seluruh dunia kolaps. Supaya orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saya nggak tahu apakah karena COVID ini ada orang-orang yang mencari Tuhan. Tidak tahu, harap ada seperti itu. Tetapi kalau kita melihat setelah kemudian mulai ada kebebasan, sepertinya hidupnya sama seperti dulu. Ya, lagi pesta. Bordir lagi ke brothel, pergi ke pelacuran lagi. Oh, udah dibuka sekarang pelacuran, boleh buka, kita boleh pergi lagi. Kasino pergi lagi, boleh ke kasino lagi, kasino sudah buka sekarang. Lalu gimana ya? Tuhan terus pikir mau gimana? Lalu dapat second wave, datang lagi. Collapse lagi, ketakutan lagi, bingung lagi, marah lagi, protes lagi. Mau apa sebenarnya manusia mau apa? Dan Tuhan sedang kerjakan apa bagi kita? Ada hal-hal yang misteri. Apakah kesulitan ini mati begitu banyak, jutaan orang mati seluruh dunia? Apakah tidak membuat orang pikir tentang arti daripada hidup? Dan faktanya mungkin tidak banyak orang yang kemudian mencari Tuhan karena hal ini. Kita berharap
hal itu terjadi. Kita berharap kita pakai kesempatan ini. Saya tidak tahu kapan lebih orang mau dengar tentang Injil. Apakah waktu kesusahan, COVID, lockdown, depresi, tidak dapat pekerjaan, sakit, susah nafas, apakah orang bisa menerima Injil lebih dalam keadaan itu, atau sekarang justru sudah tidak ada lagi, sudah 90%, sudah boleh melakukan apa saja. Apakah orang bisa lebih terima dalam keadaan apa ya? Lebih terima Injil. Ya tidak peduli kita beritakan Injil. Tidak peduli kita beritakan Injil. Jalan Tuhan itu yang Tuhan jelas beritakan kepada kita, inginkan bagi kita. Tapi ada hal-hal yang memang kita tidak mengerti jalan daripada Tuhan. Paulus itu ketika dia menjelaskan di dalam Roma pasal 11 tentang pekerjaan Tuhan, tentang jalan Tuhan menyelamatkan orang-orang bukan Yahudi dengan mengeraskan hati daripada Israel. Tuhan mengeraskan hati Israel. Dengan demikian ditolak Injil di dalam Israel secara keseluruhan, sehingga Injil boleh diberitakan ke tempat-tempat lain, kepada Gentiles. Orang-orang, para rasul akhirnya pergi kepada orang-orang Gentiles memberitakan Injil, dan sehingga mereka banyak yang percaya kepada Tuhan. Dan tujuannya kemudian akhirnya supaya juga orang Israel boleh datang lagi dan percaya dan boleh juga diselamatkan. Paulus juga menyimpulkan jalan keselamatan itu dengan satu kesadaran betapa kecilnya dia, berapa besar mulianya Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Roma 11 ayat 33. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Tidak mengerti. Paulus pun tidak mengerti. Paulus pun sadar betapa besar Tuhan, berapa mulianya dia, berapa tingginya dia, kekayaan hikmat, kuasa, pengetahuan daripada Allah. Dan sadar betapa kecilnya dia. Dan kesimpulan daripada Paulus inilah yang kita harus pegang. Ketidakmengertian, keterbatasan kita, misteri daripada Tuhan, itu harusnya membawa kita kepada doksologi. Sebab ayat 36 mengatakan, segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Keterbatasan kita, tidak mengertian kita, biarlah membawa kita kepada doksologi. Misteri harus membawa kita kepada doksologi. Dan nanti kita akan, dalam bagian akhir kita akan melihat akan misteri yang terbesar ketika Allah membunuh anak tunggalnya sendiri. Saudara sekalian, yang kedua kita lihat renungan bersama. Poin yang kedua adalah misteri daripada God's mercy. Kita melihat di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Tuhan kemudian mengutus Nabi Gad, ya, datang kepada Daud. Setelah Daud sadar akan dosanya, dia berdebar-debar, he was conscience stricken, ya, dia hati nurani menegur dia sendiri, ayat 10. Dan karena dia menghitung rakyat, lalu berkata Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, karena perbuatanku itu sangat bodoh. Daud sadar akan dosanya, akan kesalahannya, akan kebodohannya, dan Tuhan kemudian mengutus Gad datang kepada Daud, membawa tiga pilihan sebagai hukuman, ya, sebagai konsekuensi daripada kesalahan Daud dan juga dosa orang Israel. Kita lihat di dalam ayat 13 sekali lagi. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Pertama, 3 tahun kelaparan. Maukah engkau melarikan diri 3 bulan, sekarang 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau yang ketiga, akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Sekarang pikirkanlah, timbangkanlah, jawab apa yang harus kusampaikan pada Dia yang mengutus aku. Dikasih pilihan, ya, 3 pilihan, dan semakin singkat dari 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Ya, semakin singkat, tetapi intensitasnya semakin berat sebenarnya. Dan jawaban Daud ini yang sangat penting, kita boleh renungkan bersama hari ini.
Ayat yang ke-14, Daud menjawab. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jawaban Daud ini menunjukkan Daud tetap beriman kepada Tuhan yang besar kasih sayangnya. Dia Tuhan yang besar kasih sayangnya. Di tengah-tengah kengerian Daud akan murka Tuhan. Tuhan sedang murka, Tuhan pasti akan menghukum. Tapi Daud tetap percaya biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan sebab besar kasih sayangnya, dan janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Murka Tuhan kemudian dinyatakan dalam ayat yang ke-15. Tuhan mendatangkan penyakit sampar, COVID-19. Dia datang. Itu juga misteri. Kalau ditanya, kalau saudara akan jawabannya orang bisa, termasuk hamba-hamba Tuhan bisa beda-beda kan. COVID-19 itu dari Tuhan atau bukan? Tuhan memberikan COVID-19 atau bukan? In one sense iya, in another sense tidak. Jawabannya itu. Apa? In what sense? Sudah harus pikir dan renungan sendiri. Ya, sudah agak sering sebenarnya kita membahas akan hal itu. Tapi itu hal seperti itu. Ya. Ini sampar, penyakit sampar. Lalu Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Ini jumlah yang sangat besar kalau sudah compare dengan jumlah rakyat atau tentara pada saat itu. Tadi dihitung berapa? 800.000 orang Israel dan 500.000 orang tentara Yehuda. Berarti 1,3 juta. Dari 1,3 juta mati 70.000. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Kalau sudah hitung 5% lebih. 5% lebih. Kalau 5% lebih supaya ada perbandingan ya, ada gambaran bagi kita. Kalau 5% dari orang Australia yang mati karena COVID-19, itu berarti 1,3 juta yang mati. Dari 25 juta rakyat Australia. Jadi jumlah yang sangat besar. Tapi kita melihat di sini yang kita belajar adalah iman Daud akan Tuhan yang besar kasih sayangnya itu sungguh terbukti kemudian. Setelah 70.000 orang mati. Ayat 16, ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Turunkanlah sekarang tanganmu itu. Berhenti, cukup. Saudara, karena itu kita melihat di sini pengenalan Daud, perkataan Daud ayat 14 itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Daud, di sini kita melihat the mystery of God's mercy di dalam murkanya. Di dalam murka, Daud sadar dia sedang di bawah murka daripada Tuhan. Dia sadar dia adalah orang yang berdosa. Bangsa Israel adalah orang-orang yang berdosa. Mereka layak menerima hukuman Tuhan, murka daripada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah segala kengerian akan murka Tuhan, Daud tetap beriman, percaya Tuhan adalah Tuhan yang besar kasih sayangnya. Karena itu biarlah aku jatuh, biarlah kami semua jatuh di tangan Tuhan yang besar kasih sayangnya itu, dan jangan di tangan manusia. Ini iman yang kita boleh belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Pertanyaannya kepada kita adalah, kemana engkau lari ketika engkau menghadapi krisis? Apa yang menjadi insting pertamamu di dalam pergumulan, bahkan di dalam dosa? Dalam kesusahan dosa yang buat kau susah, krisis, pergumulan yang besar. Insting pertamamu kemana? Kamu mencari solusi kemana? Adakah tempat yang lebih aman daripada tangan Tuhan yang penuh belas kasihan? Daud mengingatkan kita di sini, biarlah
tengah segala krisis, murka, kesulitan, bahkan dosa-dosa kita, biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan yang penuh belas kasihan. Saudara sekalian, satu kali di Brookfield Zoo ada berita menuliskan tentang kejadian di Brookfield Zoo itu di Illinois di Amerika. Itu dia diberitakan ada di zoo itu ada banyak orang yang sedang lihat gorila kasih makan dan sebagainya. Tiba-tiba ada satu anak umur 3 tahun yang semangat jatuh, dia terpeleset masuk ke kandang gorila. Wah, orang tuanya panik, panik, bingung, teriak-teriak dan sebagainya, tapi juga takut kalau teriak jadi gorilanya panik bisa bahaya anaknya, bingung dan sebagainya. Dia mulai panggil orang-orang penjaganya dan sebagainya yang mulai datang, tapi somehow lagi kebingungan itu ada 7 gorila di bawah itu, 7 gorila, dan ternyata tiba-tiba ada seekor gorila yang bernama Binti, seekor gorila yang bernama Binti yang umur 7 tahun, betina. Dia ambil anak itu, orang-orang makin panik, tapi ternyata digendong anak itu oleh gorila dan dibawa oleh gorila si Binti ini, ditaruh di pintu masuk di mana penjaga itu biasa masuk dari situ, ditaruh di situ supaya penjaga-penjaganya kemudian buka langsung bisa ambil anak itu. Wah, itu jadi berita yang besar, saudara sekalian. Karena orang biasanya tidak mengasosiasikan gorila itu dengan kindness, dengan kebaikan. Dan problemnya kadang-kadang kita juga tidak asosiasikan Tuhan dengan kindness. Kita kadang-kadang punya pikiran Tuhan seperti gorila yang kita bersyukur kalau dia Binti menolong anak itu, tetapi kita tidak akan percayakan Binti dengan anak yang lain. Coba lagi, anak satu lagi. Jatuhin. Persoalannya kadang-kadang kita, atau bahkan seringkali orang-orang Gary E, saudara dan saya, seringkali melihat kebaikan dan belas kasihan Tuhan itu sebagai pengecualian dan bukan karakter Tuhan yang hakiki, the attributes of God. Tidak demikian dengan Daud. Daud mengajar kepada kita di dalam Mazmur-Mazmurnya, di dalam bagian ini dan di dalam banyak Mazmur-Mazmurnya, dia mengatakan kepada kita, misalnya Mazmur Daud, Mazmur 30 ayat 5 dan 6, di situ Daud mengatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur Daud yang lain, Mazmur 103 ayat 8 sampai 14, saya bacakan bagi saudara, ini Mazmur Daud yang lain. Dia mengatakan ayat yang ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara, ayat 13 lagi, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Daud memiliki pengenalan akan Tuhan yang seperti demikian. Ya, di tengah segala murka, Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak akan kompromi dengan dosa, kita tahu itu. Tetapi sedalam-dalamnya hati Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya. Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar, penuh belas kasihan kepada kita.
Kebenaran ini membawa kita, memberi penghiburan yang besar bagi kita yang ada di dalam pergumulan yang besar. Krisis di dalam hidupmu. Atau dosa di dalam hidupmu. Datanglah kepada Tuhan. Jangan lari daripada Dia. Lebih baik kita jatuh ke dalam tangan Tuhan yang penuh belas kasihan daripada kita jatuh ke dalam tangan manusia. Karena Dia adalah Tuhan yang panjang sabar, penuh belas kasihan. Dan Dia Tuhan yang melakukan begitu banyak kebaikan bagi kita. Yang terakhir, saudara sekalian. Terakhir yang ketiga. Kita melihat di sini the necessity of atonement. Yang ketiga, necessity of atonement. Setelah Tuhan berkata kepada malaikat, cukup, turunkanlah sekarang angkat tanganmu itu. Daud kemudian berkata kepada Tuhan ayat 17. Kembali kepada 2 Samuel. Itu ayat 16. Cukup, turunkan sekarang tanganmu itu. Ayat 17 Daud berkata, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian. Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Saudara sekalian, kita melihat di sini ada sesuatu yang belum selesai. Memang malapetaka itu berhenti karena belas kasihan Tuhan. Tergeraklah Tuhan. Tuhan menyesal. Menyesal itu kita harus mengerti dengan simple, Tuhan sedih. Tuhan deeply grieve, ya, bisa dimengerti seperti itu, ya. Karena belas kasihan Tuhan, maka Tuhan mengatakan cukup, berhenti, hentikan malapetaka itu, pemusnahan itu. Tapi tetap sepertinya ada sesuatu yang belum selesai. Memang malapetaka itu segera berhenti, tetapi murka Tuhan yang menyebabkan malapetaka itu belum selesai. Belum selesai, dan kita akan bisa lihat di dalam bagian selanjutnya, di dalam ayat 18-19, karena itu datanglah Gad, disuruh oleh Tuhan. Datanglah Gad kepada Daud dan berkata, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna. Ini tempat pengirikan milik Arauna, orang Yebus itu. Ayat 19, lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan kepada Gad untuk supaya Daud membeli tanah di Arauna itu, di milik Arauna itu, dan kemudian mendirikan mezbah. Dan Daud tahu mendirikan mezbah itu berarti membawa korban persembahan kepada Tuhan. Daud mengerti bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan secara tuntas. Bukan hanya malapetaka yang menimpa Israel, bukan hanya dihentikan malapetaka itu, tetapi menyelesaikan secara tuntas murka Tuhan terhadap Israel dan Daud yang menjadi sumber daripada malapetaka itu. Malapetaka itu datang karena murka Tuhan. Karena itu di dalam ayat yang ke-25, mungkin ayat 21 dulu terlebih dahulu. Di situ Daud mengkaitkan itu dengan jelas. Bertanyalah Arauna, mengapa Tuanku Raja datang kepada hambamu ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan supaya tulah itu berhenti menimpa rakyat. Ayat 25, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Baru di sini tuntas. Tuntas, seluruhnya tuntas. Kita melihat di sini, saudara sekalian, dari apa yang terjadi di sini kita melihat bahwa Tuhan yang penuh belas kasihan itu bukan saja Tuhan yang menghentikan tangan malaikat yang sedang memusnahkan orang Israel. Tetapi Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu, dia juga Tuhan yang menyediakan jalan untuk menyelesaikan murkanya yang kudus terhadap dosa Israel dan dosa Daud. Tuhan yang memberi jalan. Inilah yang kau harus lakukan. Yaitu Daud mendirikan mezbah dan kemudian mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Kita tahu ini bayang-bayang dari Kristus, bukan? Kita tahu apa yang terjadi ini adalah bayang-bayang dari korban Kristus yang dipaku di atas kayu salib. Ini adalah bayang-bayang dari
Korban Kristus yang bukan saja menghentikan kuasa dosa, yang memusnahkan semua manusia berdosa. Tapi juga korban Kristus adalah korban yang disediakan Allah sendiri sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan murka Allah yang kudus terhadap manusia berdosa. Saya waktu renungkan ini sekali lagi mengerti ayat yang sering saya sendiri kutip di dalam Roma 8:32. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. He who did not spare his own son. Inilah ultimately. Memang Kristus mati karena dosa Yudas mengkhianati dia, karena imam-imam kepala yang ingin membunuh akan Kristus, karena Pilatus yang tidak berani menegakkan keadilan. Semuanya itu memang benar, tetapi Alkitab juga menegaskan bahwa semuanya itu dilakukan mereka untuk menggenapi, untuk melakukan hal yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Ultimately adalah karena Bapa menyerahkan anaknya sendiri bagi kita. Kalau Bapa tidak menyerahkan anaknya bagi kita, Kristus tidak akan mati bagi kita. Kalau Kristus tidak menyerahkan dirinya bagi kita, maka dia segala dosa, kuasa, kekuasaan Roma apapun tidak akan bisa membunuh dia. Kekuasaan apapun di dalam dunia sebesar apapun tidak akan bisa menangkap dia dan membunuh dia. Ultimately Kristus mati bagi kita karena Allah menyerahkan anaknya sendiri bagi kita. Misteri yang tidak habis-habis, tidak kita bisa mengerti sepenuhnya. Bagaimana Allah menyerahkan anaknya sendiri. Anaknya yang terkasih, anaknya yang dia berkenan, anaknya yang seluruh hati Bapa ada di dalam diri, anaknya yang adalah pancaran sempurna daripada dirinya sendiri. Dan seluruh hidupnya tidak berdosa, seluruh hidupnya memperkenan akan Bapa, seluruh hidupnya mempermuliakan, sampai hal yang paling kecil sedikit pun dia tidak pernah berbuat dosa. Seluruhnya menyenangkan hati Tuhan, memuliakan akan Bapanya yang di surga. Tapi sekarang diserahkan anaknya itu untuk mati, mengalami akan murkanya sendiri bagi manusia berdosa. Sudah sekalian, inilah sekali lagi misteri akan belas kasihan Tuhan juga. Belas kasihannya kepada kita. Kita tidak bisa mengerti karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, kasihnya kepada kita itu lebih besar daripada kasihnya dia kepada anaknya sendiri yang sempurna itu? Tidak bisa mengerti. Tidak bisa mengerti. Masuk kepada poin yang pertama. Inilah misteri yang terbesar. Bagaimana Allah menyerahkan anaknya sendiri mati bagi kita. Kalau kita mengerti anugerah yang terbesar ini, maka meskipun kita tidak bisa mengerti sepenuhnya, seperti lagu yang kita sering nyanyikan, Why have you chosen me, Lord? Mengapa engkau telah memilih aku, out of millions, your child to be. Menjadi di antara jutaan miliaran orang di dalam dunia menjadi anak-anakmu. Aku tahu aku berdosa, aku tahu aku patut menjadi murka Allah. Mengapa engkau memilih aku? How he loves you and me. How he loves you and me. Kalau kita mengerti akan kasihnya yang besar itu, yang kita tidak bisa mengerti sepenuhnya. Satu-satunya respons yang patut adalah kita boleh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Satu-satunya respons yang patut adalah kita sadar seluruh hidup kita yang telah ditebus, yang telah dibeli oleh Tuhan, yang adalah memang milik Tuhan. Kita sungguh-sungguh taat, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan yang penuh belas kasihan itu. Seluruh hidupku kuserahkan ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah ketika kita menghampiri meja Tuhan hari ini, kita boleh diingatkan, disegarkan, dan kita boleh sekali lagi menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Minggu lalu kita mendengar anugerah yang besar yang Vikaris Jin beritakan kepada kita melalui Ibrani. Kalau kita mengerti berapa besar anugerahnya itu, maka kalau kemudian kita mengatakan kalau yang tidak ada bagian kita apapun semata-mata karena anugerah Tuhan, dan kemudian kita mengatakan kalau gitu setelah Tuhan menyelamatkanku, memberikan anugerah yang besar, maka aku akan berbuat sesuka hatiku sesuai dengan keinginanku sendiri. Maka kalau kita mengatakan itu, kita tidak mengerti betul-betul akan anugerah Tuhan. Kita belum pernah mengalami anugerah Tuhan. Kita belum pernah mengalami akan kasih Tuhan. Kalau kita sudah mengalami dan mengerti sejauh yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, meskipun ada hal misteri itu membawa kita, aku terbatas, aku tidak mengerti, tapi aku tahu Engkau mengasihiku. Aku tahu bahwa Engkau tidak menyayangkan anakmu sendiri, tapi telah menyerahkannya bagiku. Aku tahu Kristus mati bagiku sebagai satu-satunya jalan, supaya murka Allah itu diredakan, diselesaikan. Karena seluruh murka Allah dicurahkan di atas kayu salib dan ditanggung oleh putranya sendiri. Ketika dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Itulah murka Tuhan yang terbesar yang dicurahkan kepada manusia yang berdosa, yang harus ditanggung oleh anaknya yang tunggal, yang suci, kudus, tidak berdosa sama sekali. Bagi saudara dan saya, dia menanggung itu. Ketika kita menerima roti dan cawan hari ini, biarlah kita sekali lagi mengingat darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib bagi kita. Mengingat tubuhnya yang dipaku, diserahkan bagi kita. Biarlah kita boleh menikmati dengan lidah rohani, seperti Pak Billy katakan, lidah rohani menerima tubuh dan darahnya, yang memberi kehidupan, yang sungguh-sungguh menghidupkan, yang sungguh-sungguh menyegarkan, makanan yang memberi kehidupan bagi kita, makanan yang mengenyangkan kita, satisfied sedalam jiwa kita yang paling dalam, sehingga seluruh hidup kita boleh kita persembahkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.